Pada tahun 1965, sebuah keluarga bahagia tengah merayakan Natal lengkap bersama seluruh anggota keluarga. Selva adalah mantan asisten rumah tangga yang bekerja untuk mengasuh putri pasangan kaya raya, Marita dan James. Kedua pasangan itu dikaruniai 3 anak perempuan. Setelah kejadian mengerikan menimpa keluarga majikannya, Selva memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Seorang anak kecil mengintip dari lubang pintu ruang tamu dan melihat James memegang kapak bersimbah darah. 20 tahun setelah kejadian itu, Louis berada di asrama kampus untuk kuliah jurusan teknik. Malam itu, Louis Fajardo mendapat telepon dari keluarganya. Satpam asrama segera menghampiri kamar Louis untuk menyuruhnya ke bawah. Louis mengabaikan teriakan satpam yang berkata ada telepon untuknya. Anak baru gede itu tengah mantap-mantap dengan seorang gadis hingga lupa segalanya. Teman sekamar Louis sampai menutup telinganya dengan bantal karena terganggu dengan suara desahan mereka. Pagi harinya, Louis bangun kesiangan sampai hampir terlambat masuk kuliah. Ia bergegas pergi ke kelas untuk mengikuti pelajaran sejarah. Di lobi asrama, Louis terhenti ketika melihat adik kembarnya berada di sana. Manuela, adik kembar Louis, berkata jika semalam ia menelpon Louis namun kakak kembarnya itu tak menjawab telepon. Manuela bertanya apa yang dilakukan kakaknya semalam sampai tak mau mengangkat telepon darinya. Louis mengaku sedang belajar semalaman suntuk untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Manuela menangis sembari mencengkram tangan Louis memintanya untuk segera pulang ke rumah. Satpam asrama kembali memanggil Louis karena ia mendapat telepon. Ternyata ayah Louis bernama Arturi mengabarkan jika Manuela telah mati. Louis memastikan adiknya masih hidup dan menoleh ke belakang. Dengan jelas ia melihat rambut panjang Manuela yang terjuntai menutupi punggungnya. Louis berlari memanggil Manuela dan keluar dari asrama, namun sosok itu sudah menghilang. Louis segera bersiap untuk pulang kampung ke rumah orang tua. Sementara itu, Rebecca, ibu Louis, tampak sedih setelah kehilangan anak gadis kesayangan. Arturo meminta istrinya untuk tetap tabah dan melepas kepergian Manuela. Tangan Rebecca tampak bersimbah darah dan sulit untuk dibersihkan. Film pun dimulai. Sembari menunggu Louis pulang ke rumah, Rebecca merapikan barang-barang Manuela dan foto keluarga mereka di masa lalu. Setelah turun dari bis, Louis melangkah menyusuri jalan berbatu. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh ibunya yang menangis mengingat Manuela. Rebecca mengusap lembut rambut anaknya dan berkata jika ayah sudah menunggu. Louis membawakan segelas minuman hangat untuk ayah yang bekerja di bengkel tempat pembuatan peti mayit. Louis bertanya pada ayah dan ibunya apa yang terjadi pada Manuela hingga adik kembarnya itu meninggal. Rebecca yang bekerja sebagai dokter dan Arturo yang bekerja sebagai pengrajin peti mayit itu tak ada yang mau menjawab. Mereka selalu mengalihkan pembicaraan setiap kali Louis menanyakan penyebab kematian adiknya. Louis pun bergegas masuk ke kamar yang memiliki 2 ranjang. Selama tinggal di rumah itu, Louis tidur sekamar dengan Manuela. Ia membuka lemari pakaian dan terlihat banyak pakaian wanita tertata rapi di sana. Louis menemukan kebaya kuning yang sering digunakan saat masih kecil. Malam harinya sudah banyak tamu yang datang untuk melayat. Selva menemui Louis dan menyarankan anak itu untuk segera pergi dari rumah orang tuanya. Selva mengatakan jika rumah itu memiliki energi negatif yang mendekatkan penghuninya dengan kejahatan. Selva menyisipkan alamat rumahnya pada Louis dan bergegas pergi dari tempat itu. Salve ang pangalan ko. Mag-iingat ka. Setelah acara usai, Louis tampaknya ingin melihat jasad adik kembarnya untuk terakhir kali. Saat hendak membuka peti mayit Manuela, Rebecca menghalangi Louis dan mengajaknya untuk makan malam. Meski makanan sudah tersaji di atas meja makan, Rebecca dan Louis tak berani menyentuh makanan itu sebelum Arturo menyentuhnya. Setelah Arturo duduk di kursinya, Rebecca harus mengambilkan nasi dan lauk untuknya, baru yang lain boleh mengambil nasi. Mereka kembali menunggu Arturo melahap di suapan pertama agar bisa mulai makan. Sembari menyantap makan malam, Louis lagi-lagi menanyakan apa penyebab kematian Manuela.
Dengan penuh amarah, Arturo menegaskan jika Manuela adalah anak yang lemah dan sakit-sakitan. Pria itu seolah hendak mengatakan jika Manuela mati karena suatu penyakit. Rebecca kembali mengalihkan pembicaraan. Ia meminta Louis untuk menginap di rumah lebih lama lagi. Karena sedang minggu ujian, Louis hanya diberi waktu 2 hari untuk mengikuti pemakaman adiknya. Arturo juga menuturkan jika dirinya sudah membelikan tiket ke kota Lucena dan akan mengantar Louis ke stasiun esok hari. Mereka kembali tenang dan melanjutkan makan malam. Tiba-tiba suara bola menggelinding terdengar kencang dari lantai 2. Arturo menggertak suara itu dan menyuruhnya diam dengan bahasa yang tidak dimengerti. Louis teringat saat dirinya hendak pergi ke Lucena untuk kuliah. Manuela tampak sangat bersedih karena kakak kembarannya akan pergi meninggalkannya. Louis berjanji akan rutin pulang ke rumah setiap perayaan Natal untuk menjemput adik kembarnya itu. Louis menegaskan jika dirinya terpaksa meninggalkan Manuela karena sang ayah menginginkan dirinya masuk jurusan teknik di universitas. Louis menangis di ranjang tempat tidur Manuela, seolah menyesal telah meninggalkan adik kembarannya sendirian. Seketika itu, ranjang Manuela terguncang dengan sendirinya. Tubuh Louis didorong keluar dari ranjang itu dan ia kembali tidur di ranjangnya sendiri. Louis berusaha memejamkan mata untuk beristirahat malam. Tiba-tiba, suara sesak nafas Manuela terdengar kencang dari balik punggungnya. Louis menoleh ke belakang dan melihat ada seseorang bersembunyi di balik selimut adiknya. Sosok itu menarik nafas dengan sangat berat hingga suaranya terdengar sangat mengganggu. Louis membuka selimut di ranjang adiknya, namun ternyata tak ada siapapun di sana. Pintu kamar Louis terbuka, disusul dengan bayangan hitam yang menghancurkan seluruh isi kamar itu. Ternyata sosok Manuela merangkak mendekati kakaknya dan menyeret tubuh Louis turun ke bawah. Louis masuk ke dalam ruang kerja ibunya, sementara Rebecca terbangun mendengar suara Manuela yang berkata jika mereka tak akan bisa menutupinya. Rebecca melihat bayangan manusia berjalan di depan kamarnya. Ia bergegas keluar dan menemukan baju kebaya kuning. Di depan tangga, sosok hantu Manuela berjalan turun menuju ke ruang tamu. Hantu wanita itu menghilang saat menembus dinding yang memisahkan ruang tamu dengan ruang keluarga. Rebecca mencari keberadaan putrinya itu, namun rambut panjang menjulur tepat di samping kepalanya. Sosok Manuela muncul dari belakang tubuh ibunya dan langsung menyerang wanita itu. Dengan menggunakan cambuk, Manuela mengejar ibunya hingga terjatuh di depan ruang kerjanya sendiri. Rebecca segera memasuki ruangan itu di mana Louis tampak kebingungan berdiri sendiri di sana. Louis mendesak ibunya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Manuela. Rebecca mencoba menjelaskan perlahan jika Manuela mati bunuh diri. Louis tampak tak bisa menerima hal itu dan berkata jika Manuela tak mungkin melakukan hal gila itu. Rebecca kembali meyakinkan anaknya jika Manuela telah banyak berubah tak seperti dulu lagi hingga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Sambil menangis, Rebecca meminta Louis untuk kembali tidur karena mereka akan memakamkan jasad Manuela esok hari. Pagi itu, tepat di minggu Prapaskah kedua dalam bahasa Filipina disebut dengan Quaresma. Orang-orang berbondong-bondong mengantarkan kepergian Manuela ke peristirahatan terakhir. Rebecca dan Louis tampak terseduh mengantarkan kepergian Manuela, sementara Arturo berdiri tegap tanpa meneteskan air mata. Setelah upacara pemakaman usai, Louis bergegas kembali ke kamarnya untuk berkemas-kemas dan kembali ke Lucena. Merasa ada yang janggal dengan kematian Manuela, Louis menemui ayahnya di bengkel untuk meminta izin menunda keberangkatan Lucena. Louis beralasan hendak menemani ibunya yang masih sedih ditinggal Manuela. Arturo justru menyalahkan istrinya dan berkata jika Rebecca sangat egois karena telah memaksa Louis untuk meninggalkan jadwal ujian di kampusnya. Louis segera menghubungi dosennya di San Carlos untuk memperpanjang waktu libur di kampung halaman. Setelah menelpon dosennya, Rebecca kedatangan pasien ibu hamil yang hendak memeriksakan kandungannya di antar sang suami. Rebecca meminta Louis untuk membantunya di ruang pemeriksaan. Louis bergegas menemui pasien ibunya itu dan mendata identitas sang pasien.
Saat Louis hendak menyelimuti tubuh ibu hamil itu, tiba-tiba Nandito ka ba? Nandito ka ba? Kahit kailan wala ka dito para sa akin. Manuela muncul dan berkata jika Louis tak pernah peduli terhadap dirinya. Manuela tampak masih sangat kesal karena Louis enggan menjawab teleponnya di malam sebelum dirinya meninggal. Louis yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri, namun hantu wanita itu mengejar dan mencekik leher Louis. Mendengar ada keributan di ruang periksa, Rebecca bersama suami pasien hamil itu masuk ke dalam untuk memastikan keadaan. Sosok Manuela telah menghilang, menyisakan Louis yang terpojok dalam kondisi syok berat. Louis menenangkan diri sembari merokok di teras depan. Tak berselang lama, Arturo mendekati putranya dan memberikan petuah. Arturo memaksa Louis untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Ia sama sekali tak menoleransi nilai buruk dan penyelewengan sekecil apapun. Arturo juga memberikan nasihat pada anaknya untuk mencari calon istri yang baik dan sesuai kriteria. Arturo bahkan menilai fisik wanita sebagai karakter utama dari wanita tersebut. Pria itu bahkan menyuruh Louis untuk memperhatikan rambut wanita incarannya. Jika rambutnya tebal, maka bulu kemaluannya juga tebal dan menyulitkan untuk berhubungan badan. Ia tak segan untuk membicarakan bentuk kewanitaan pada anak sulungnya sendiri. Louis hanya bisa diam sembari mendengarkan ocehan omong kosong sang ayah. Siang harinya mereka membereskan barang-barang Manuela yang masih ada di dalam kamar. Arturo tak sengaja memindahkan kardus yang jebol dengan sendirinya. Bukan mengakui kesalahannya, Arturo justru membentak istrinya dan berkata jika Rebecca adalah dokter yang sangat dungu. Louis bisa mengerti bagaimana perasaan ibunya yang disalahkan atas sesuatu yang bukan salahnya sendiri. Setelah membereskan barang Manuela, Rebecca memangkas rambut Louis yang sudah mulai panjang. Louis bertanya mengapa ibunya itu masih saja betah hidup bersama sang ayah yang mengerikan. Rebecca masih membela Arturo dan berkata jika ayah hanya kelelahan. Malam harinya saat mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing, tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Rebecca berjalan ke arah dapur untuk mengambil lampu minyak. Di sepanjang lorong rumah itu terlihat beberapa sosok arwah yang pernah mati di sana. Arwah itu tergeletak di lantai dan tergantung di langit-langit rumah. Tak lama kemudian listrik kembali menyala. Louis beristirahat di kamarnya di mana ranjang Manuela sudah berdiri karena tidak terpakai lagi. Namun anehnya, ranjang itu terjatuh dengan sendirinya, membuat Louis terkejut mendengarnya. Louis merasakan ada sesuatu yang menggerayangi kakinya. Saat ia mengintip dari balik selimut, hanya terlihat rambut putih yang cukup panjang. Louis menyibakkan selimutnya dan ternyata sosok iblis pertama yang menghuni bumi terlihat menggigit kaki Louis hingga berdarah-darah. Louis tersadar dari tidurnya dan menyadari semua baik-baik saja. Louis berjalan mendekati ranjang adiknya dan membuka peti penyimpanan barang milik Manuela. Tiba-tiba sosok hantu wanita itu menarik tubuh Louis masuk ke dalam kotak kayu. Louis sampai ketakutan dan menggedor pintu kayu itu sembari memanggil ibunya. Dari dasar kotak muncul tangan arwah wanita yang mencengkram tubuh Louis dengan erat. Manuela kembali muncul dan berkata agar Louis tak pura-pura buta. Seketika itu pintu kotak kayu terbuka dengan sendirinya. Louis melihat sosok anak kecil yang mirip seperti Manuela saat masih kecil dulu. Anak kecil itu mengajak Louis untuk turun ke bawah hingga terdengar suara cekikikan yang memekakan telinga. Louis hendak memeriksa tembok di balik meja televisi, namun Arturo mengejutkannya. Esok harinya Louis menyewa sepeda seharga 5 peso per jam atau 1.500 rupiah per jamnya. Dengan sepeda itu, Louis mengunjungi rumah Selva yang terletak tak jauh dari rumah orang tuanya. Selva mengaku datang ke rumah itu lagi karena mendengar kabar kematian Manuela. Selva mengaku pernah bekerja di rumah itu sebagai asisten rumah tangga. Sebelum Arturo membeli rumah itu, pemiliknya adalah Tuan James dan Ibu Marita. Setelah mereka menempati rumah itu, tak sampai setahun mereka semua mati dengan cara mengenaskan. Tuan James tiba-tiba mengambil kapak dan membunuh semua anggota keluarganya sendiri. Semenjak kejadian itu, Selva selalu mengamati rumah itu untuk menebus dosanya sendiri di masa lalu.
Dosa itu adalah ketika Selva terpaksa meninggalkan ketiga putri Tuan James karena takut dengan tingkah majikannya yang kian hari semakin aneh. Selva mengaku izin cuti kerja di hari menjelang Natal. Namun sayangnya ia tak pernah kembali ke rumah sang majikan. Menurut laporan kepolisian, Tuan James tega menghabisi nyawa keluarganya karena menderita penyakit jiwa. Dari rumor yang beredar, dikatakan bahwa Bu Marita berselingkuh. Meski demikian, Selva tak mempercayai rumor dan desas-desus itu. Yang ia percaya adalah bahwa rumah majikannya dipenuhi hawa jahat yang bisa meracuni pikiran manusia dan menenggelamkannya ke dalam kegelapan. Iblis jahat telah mendiami rumah itu sejak berabad-abad lamanya. Louis bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Selva menancapkan jarum di tubuh kupu-kupu dan menggenggam kedua tangan Louis. Seketika itu, Selva melihat Manuela tengah disiksa oleh seorang pria. Selva mengaku tak mengenal sosok pria itu karena wajahnya tak kelihatan. Selva meminta barang pribadi Manuela yang mudah disembunyikan dan tak akan dicari oleh orang tua mereka. Louis segera mencari barang pribadi adik kembarnya itu dan menemukan selembar peta di bawah ranjang. Saat Louis memperhatikan gambar itu, pintu lemari di kamarnya bergetar hebat. Louis mendekati lemari itu hingga tubuhnya terseret ke dalam pakaian. Seketika itu, sosok Manuela kembali muncul dan bergerak perlahan mengayunkan kepalanya. Kaki gadis itu tampak berbekas banyak luka yang masih merona. Tiba-tiba, Louis yang ketakutan bergegas pergi dan tubuhnya tersungkur di dalam ruang periksa. Louis melihat sosok Manuela yang berbaring di atas ranjang pasien berteriak sembari meronta kesakitan. Louis mendekati adik kembarnya itu yang terus merintih sembari menjulurkan tangannya meminta bantuan. Manuela mencengkram erat tangan Louis dan menorehkan luka di sekujur tubuh Louis. Seketika itu, Louis melihat bagaimana Arturo menyiksa anak gadisnya sendiri dengan sangat hebat. Dengan selendang kuning di lehernya, Manuela yang disiksa menangis memohon ampun pada sang ayah. Anehnya, pakaian mereka tiba-tiba berganti di mana Louis mengenakan pakaian wanita dan menggenggam cambuk. Louis mulai memukuli adik kembarnya sendiri hingga ia terbangun dari mimpi buruk itu. Louis sangat tersentak melihat tubuhnya penuh luka, bahkan dari kemaluannya keluar darah merah yang membanjiri ranjang. Louis segera membawa spraynya pergi diam-diam mencucinya di samping rumah. Rebecca melihat tingkah anaknya dari dapur dan langsung menyambanginya. Rebecca menggantikan mencuci spray itu dan menyuruh Louis untuk segera mandi. Darah masih mengucur dari organ vital Louis, bahkan semakin deras. Arturo tampaknya mengetahui gelagat aneh anak dan istrinya yang menyembunyikan darah di spray Louis. Pria itu merasa dipermainkan karena ada sesuatu hal yang disembunyikan anak istrinya sendiri. Mereka terlibat perdebatan sengit pagi itu sementara Louis bergegas pergi ke rumah Selva. Louis memberikan selembar kertas gambar peta yang menurutnya itu milik Manuela. Setelah mempelajari gambar peta itu, Selva menuturkan jika kertas itu bukan milik Manuela. Selva segera mempersiapkan ritualnya, sementara Rebecca masih berdebat membela anaknya di depan Arturo. Naasnya, Arturo semakin memanas dan berkata akan memberi pelajaran pada Louis agar menjadi anak yang kuat. Rebecca mengancam akan membunuh Arturo jika suaminya berani melukai Louis. Sontak Arturo menampar istrinya sendiri dan semakin teguh dengan pendiriannya untuk menghajar Louis. Selva masuk ke dalam dimensi masa lalu dan melihat bagaimana Tuan James membunuh semua anggota keluarganya termasuk anak-anak gadisnya yang masih kecil. Selva menangis melihat kejadian itu dan meminta Louis agar segera pindah dari rumah jahat tersebut. Louis berjalan pulang ke rumahnya hingga petang menjelang. Kondisi malam itu tampak sangat lengang hingga Arturo datang dan langsung menyeret Louis ke bengkel penyiksaan. Anak remaja itu didudukan di kursi listrik dengan tangan dan kaki yang diikat kencang. Arturo memulai permainannya dengan memberikan siksaan listrik dengan tegangan tinggi di sekujur tubuh Louis. Tak hanya itu, Arturo juga mencambuk tubuh Louis dengan ikat pinggang sampai ujung ikat besi pinggang itu dipenuhi darah yang mengalir deras. Meski tubuh Louis sudah babak belur, Arturo masih belum berhenti menyiksa. Ia mengenakan cincin tebal nan runcing untuk menghantam kepala Louis. Arturo berkata jika ia melakukan hal itu demi kebaikan anaknya. Ia mendambakan anak laki-laki yang kuat dan tahan banting.
Rebecca mendengar ada keributan di bengkel dan langsung mengkonfrontasi suaminya. Ia membawa pisau dan mengancam akan membunuh Arturo jika pria itu menentangnya. Ibu dua anak itu langsung membawa Louis pergi dan merawat semua lukanya di kamar. Arturo menangis terseduh seolah menyesali semua perbuatannya. Arturo seperti orang kebingungan dan linglung seolah tak sadar apa yang baru saja ia perbuat. Setelah sadar, Louis melihat sosok anak kecil yang mirip seperti Teresa. Anak itu mengajak Louis untuk masuk ke dalam lorong rumah tersembunyi. Karena lorong itu sangat gelap, Louis kembali ke kamarnya untuk mengambil senter. Louis mencari kertas bergambar peta untuk mencari tahu apa yang ada di dalam lorong itu. Di sepanjang lorong gelap itu, Louis bisa masuk ke kamar ayahnya dan menyambung ke ruangan lain di seluruh rumah. Louis bertemu dengan anjing ayahnya yang terus menggonggong melihatnya. Louis berlari sampai ke loteng dan bertemu dengan iblis pembawa kejahatan. Karena senter tak mau menyala, Louis tak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Setelah senter kembali menyala, sosok iblis itu menghilang begitu saja. Louis masuk ke sebuah pintu kecil yang menyambung ke kamar anak-anak. Sosok anak kecil yang mirip Teresa itu duduk dengan memeluk boneka bayi. Anak itu memberi kotak berisi kupu-kupu pada Louis. Rebecca masuk ke dalam kamar itu mencari keberadaan Louis. Seketika ruangan itu berubah menjadi kamar kotor dan usang. Louis mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya itu. Ia menemukan foto keluarga Ibu Marita dan Tuan James, di mana si kecil Teresa tampak berada dalam foto itu. Louis menemukan foto masa kecilnya ketika ia masih senang bermain dengan Manuela. Rebecca menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Arturo tidak suka memiliki anak perempuan karena dianggap terlalu lemah. Arturo sering menyiksa dua anak kembarnya itu, Lucia dan Manuela. Arturo berkeyakinan jika tempaan fisik bisa membuat manusia menjadi semakin kuat dan lebih kuat lagi. Louis yang tak tahan dengan siksaan ayahnya memilih untuk menjadi laki-laki dan memangkas rambutnya sendiri. Arturo, bak kesetanan, sangat senang melihat anak perempuannya berubah menjadi laki-laki. Nama Luisa diubah menjadi Louis dan diajak untuk ikut menyiksa Manuela. Rebecca menuturkan jika yang membunuh Manuela adalah mereka semua. Louis bercermin di mana sosok Manuela muncul di belakang tubuhnya. Mengingat semua kejadian di masa kecilnya, Louis semakin marah pada sang ayah dan berencana untuk membunuh pria itu. Rebecca menghalangi anaknya sembari berkata jika mereka bisa memperbaiki perbuatan jahat Arturo. Mereka pergi ke ruang kerja ibu untuk mengambil suntikan anestesi untuk membius Arturo. Setelah penyerangan yang cukup sengit, akhirnya Arturo berhasil dibius juga. Louis memanggil Selva untuk datang ke rumahnya dan melakukan ritual pengusiran setan. Selva memasuki ruangan demi ruangan di dalam rumah itu dan melihat dimensi masa lalu. Selain menjadi bukti kekejaman perang, rumah itu adalah asrama Kristen yang salah asuhan. Para penghuni asrama merupakan gadis-gadis Filipina itu sering diperlakukan buruk dan dilecehkan. Bahkan saat Jepang menyerang, penyiksaan semakin ganas hingga membuat gadis-gadis itu bunuh diri. Mereka mengikat tubuh Arturo dengan kencang dan mendudukannya di depan 3 buah cermin besar. Selva melukiskan simbol salib di kening Arturo dan mulai membacakan doa. Seketika itu Arturo mulai kerasukan dan berkata jika ia adalah iblis yang pertama ada di dunia dan yang terakhir berada di dunia. Iblis itu mengaku sebagai iblis yang merangkak di padang pasir Yudea dan mencium pipi Kristus, putra Bapa dan Bunda Maria. Selva berusaha untuk mengusir iblis kejam itu, namun kisah kelam masa lalu Selva dikuak oleh sang iblis. Iblis itu menghina Selva yang pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Selva sama sekali tak gentar dan melanjutkan proses eksorsismenya. Iblis itu memanggil semua dewa iblis, Bapak Azazel untuk meminta kekuatan. Selama 40 hari Paskah, iblis itu dijanjikan untuk menolak putra cahaya Yesus Kristus. Arturo kembali mengerang dan berteriak jika dirinya adalah keturunan Azazel. Iblis itu berubah menjadi sosok Teresa dan membuat Selva merasa bersalah. Selva yang murka langsung mencambuk pipi Arturo dan membacakan doa. Rebecca membantu Selva membacakan kitab agar suaminya kembali sadar sepenuhnya. Seketika itu seluruh isi di rumah porak-poranda hingga semua pecah dan Arturo tak sadarkan diri. Arturo!
Selva melihat cermin yang retak dan berkata jika iblis itu telah pergi. Rebecca membuka tali pengikat tubuh suaminya, namun ternyata iblis itu masih merasuki Arturo. Pria itu mencekik leher Selva sembari berkata jika para wanita itu memiliki otak yang dungu. Tubuh Selva terpental ke tembok dan dihujam 4 buah pisau sampai mati. Arturo langsung menyambangi anaknya Luisa, hendak menyiksa anak itu lagi. Rebecca menusukkan pisau ke punggung Arturo hingga manusia jahanam itu mati seketika. Sosok arwah jahat yang menyiksa kaum lemah dan tertindas muncul satu persatu beraktivitas di dalam rumah itu. Louis bersembunyi di ruang kerja ibunya melihat sosok makhluk mengerikan yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Saat Rebecca tiba untuk mengajak Louis pergi, Louis berkata jika ibunya jauh lebih jahat dari Arturo. Selagi ia tahu ada kejahatan yang terjadi di depannya, orang yang diam saja adalah yang paling jahat dari orang jahat itu sendiri. Ternyata Rebecca tak tega melihat Manuela terus-terusan disiksa. Ia terpaksa menyuntik mati putrinya sendiri untuk mengakhiri penderitaan Manuela. Louis menegaskan jika kutukan di rumah itu bukan berasal dari perbuatan jahat Arturo, melainkan karena Rebecca membiarkan kejahatan itu terjadi selama puluhan tahun lamanya, meski Rebecca sebenarnya bisa menghentikan kejahatan itu. Louis telah dirasuki sosok makhluk jahat dan mulai menyerang Rebecca. Adegan kejar-kejaran terjadi dan berputar-putar penuh ketegangan. Rebecca berdoa pada Kristus dan melawan anaknya sendiri. Setelah berdebat sangat panjang, Rebecca membakar rumah itu hingga iblis keluar dari tubuh Louis. Mereka berdua masih selamat dan melarikan diri. Pagi harinya, Rebecca membawa Louisa dalam jati diri yang sebenarnya sebagai wanita. Mereka sementara akan tinggal di rumah Feli, kerabat dekat Rebecca, dan film pun berakhir. Alih-alih fokus pada kejahatan yang bersemayam di rumah atau kebencian di dindingnya yang merusak penghuninya, pesan tersembunyi film tentang ketidaksetaraan gender dan bagaimana pandangan publik memandang rendah kaum Hawa. Film Quaresma bukanlah tentang entitas, namun lebih kepada musim Prapaskah yang menurut kepercayaan mereka diwarnai dengan gejolak serangan iblis. Sementara rumah bekas penjajahan itu hanya sebatas tempat berhantu yang tak layak huni. Sang sutradara menyampaikan bahwa kaum Hawa tak layak untuk ditindas dan harus menunjukkan kekuatan dalam dirinya agar tak melulu dicap sebagai makhluk lemah. Kejahatan yang terjadi di depan mata harus tetap dilawan sebesar apapun resikonya agar kejahatan itu tak berkembang luas. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketara.